Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat melakukan presentasi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Pak Riza Pahlavi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen syariah. Di sini saya sebagai moderator. Saya Nazwa Amri dan rekan saya Nadia Ramadhani akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran bank syariah. Pertama ada pengertian dan konsep pemasaran bank syariah. Definisi pemasaran pada dasarnya merupakan proses, cara, perbuatan memasarkan sesuatu barang dagangan dan perihal menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Sedangkan definisi manajemen pemasaran bank syariah adalah usaha bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah untuk memilih pasar sasaran dan mendapatkan serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan atau nasabah dalam masyarakat. Selanjutnya, ini ada menurut para ahli Converse dan Jones dalam buku mereka yang berjudul Introduction to Marketing, bahwa usaha dibagi menjadi dua bagian, yaitu produksi dan pemasaran. Produksi berhubungan dengan penciptaan benda-benda, sedangkan distribusi di sini yang berhubungan dengan usaha memindahkan benda-benda tersebut dari produsen ke tangan para konsumen. Ini menurut para ahli yang kedua, Hilip Kotler dan Kevin Len-Keller dalam buku mereka yang berjudul Marketing Management, bahwa pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, menurut American Marketing Association 2004, pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. Selanjutnya ada konsep pemasaran bank syariah. Yang pertama di sini menurut Muhammad, bahwa untuk memahami konsep pemasaran diperlukan mengetahui istilah-istilah yang mendasari pemasaran, yaitu antara lain yang pertama itu ada kebutuhan. Kebutuhan yaitu suatu keadaan di mana seseorang merasa kekurangan terhadap pemuas dasar tertentu. Selanjutnya kedua, keinginan. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik. Selanjutnya yang ketiga ada permintaan. Permintaan yaitu keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Keempat ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Lanjut yang kelima itu nilai. Perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Keenam ada biaya, yaitu sesuatu atau sejumlah uang yang dikorbankan untuk mendapatkan atau memuaskan kebutuhan. Yang ketujuh itu ada kepuasan, di mana kepuasan itu merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja. Selanjutnya yang kedelapan ada pertukaran. Pertukaran yakni tindakan memperoleh produk yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Yang terakhir di sini ada pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nadia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan keinginan dan pentingnya nasabah bank syariah. Nasabah memiliki keinginan-keinginan terhadap bank syariah sehingga nantinya ia menjadi pelanggan bank syariah. Keinginan-keinginan yang diharapkan dapat diperoleh bank adalah sebagai berikut. Pertama, tersenyum kepadanya. Kedua, disapa dengan ramah. Ketiga, disebut
namanya saat komunikasi. Keempat, didengar dengan baik saat menyampaikan kebutuhan dan kesulitannya. Kelima, ingin benar-benar dipahami. Keenam, penjelasan atau jalan keluar sesuai dengan keinginannya. Yang ketujuh, akan surprise bila penjelasan atau jalan keluar bisa dilihat lebih dari yang diinginkan. Ke-8, tidak membagi perhatiannya dengan hal-hal lain. 9, cepat, tanggap, dan akurat. 10, hal istimewa pada dirinya menjadi pujian. 11, penjelasan pasti mengapa harus menunggu. 12, tidak disalahkan atau didebat. 13, penjelasan logis bila terjadi penolakan. 14, ucapan terima kasih dan kesan akhir yang manis. Keinginan dan pentingnya nasabah bank syariah. Di sini ada pentingnya nasabah bagi bank syariah. Pentingnya nasabah bagi bank syariah adalah 1. Bank ibarat ikan, nasabah ibarat air. 2. Nasabah yang membayar gaji kita. 3. Membuat kita kehilangan nasabah lain. 4. Membantu kita mendapatkan nasabah lain. 5. Menentukan ciri bank. Di sini ada strategi pemasaran bank syariah. Yang pertama, penetrasi pasar. Strategi ini digunakan bila masih banyak calon konsumen atau nasabah yang belum terjangkau di daerah pemasaran kita. Yang kedua, pengembangan pasar. Strategi ini dilakukan bila konsumen atau nasabah yang telah dianggap jenuh atau sasaran konsumen lama sudah tidak dapat ditambah lagi sehingga perlu dicarikan konsumen atau nasabah baru yang secara geografis atau demografis berbeda dengan pasar yang lama. Yang ketiga, pengembangan produk. Strategi ini menyangkut perubahan atau penyempurnaan dan penambahan produk yang ditawarkan kepada konsumen atau nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang ditawarkan. Kelima, diversifikasi produk. Strategi ini merupakan pengembangan produk baru, tetapi masih berhubungan dengan produk lama dan ditawarkan kepada pasar yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa Amri. Selanjutnya di sini akan membahas tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran disebut juga marketing mix yang merupakan suatu kumpulan dari variabel-variabel pemasaran. Marketing mix ini bisa digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran pada sasaran yang tepat. Bauran pemasaran juga dimanfaatkan sebagai alat pemasaran suatu perusahaan untuk mencapai target pasar. Selanjutnya di sini pembahasan tentang komponen-komponen bauran pemasaran terdiri dari 4. Yang pertama itu ada produk. Produk merupakan barang atau segala sesuatu yang bisa dipasarkan atau ditawarkan kepada konsumen, di mana produk ini mulai dari barang yang bisa dikonsumsi hingga digunakan, misalnya suatu barang atau mesin. Yang kedua ada harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkannya. Yang ketiga ada promosi. Promosi merupakan satu-satunya alat bauran yang pemasaran digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran yang sudah ditargetkan. Yang terakhir itu ada saluran distribusi. Tempat merupakan sebuah aktivitas perusahaan dalam membuat produk yang disediakan untuk konsumen sasaran. Tempat dianggap sangat penting karena saat konsumen membutuhkan produk yang disediakan oleh perusahaan tersebut, maka tempatnya jelas dan diketahui banyak orang. Materi selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Nadia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi bauran pemasaran. Yang pertama ada jenis fase produk, yang kedua strategi dorong lawan strategi tarik, ketiga kesiapan tahap pembeli. Yang pertama jenis pasar produk. Pada jenis pasar produk ini, tingkat pemanfaatan alat promosi sangat bervariasi antara pasar konsumer dan pasar industri. Di dalam perusahaan suatu produk konsumsi lebih berpusat di titik pemasaran dan juga iklan, penjualan per orang, dan hubungan masyarakat sesuai dengan urutannya. Yang kedua, strategi dorong lawan strategi tarik. Yaitu di strategi dorong ini pemasaran serta penjualan individual atau perorangan lebih diutamakan. Sedangkan pada strategi tarik, periklanan dan pemasaran kepada konsumen akan lebih berperan. Yang ketiga, kesiapan tahap pembeli. Kesiapan tahap pembeli adalah alat-alat pemasaran mempunyai nilai efektivitas yang tidak sama di beberapa tingkat kesiapan konsumen. Selain itu, publisitas dan juga periklanan mempunyai sejumlah peran yang mampu membangun kesadaran pembeli.
Ini ada lingkungan pemasaran bank syariah. Faktor-faktor internal lingkungan pemasaran bank syariah ada produk-produk, organisasi penjualan secara pribadi, reklame, distribusi fisik, saluran-saluran pemasaran, dan harga-harga. Produk-produk itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama produk penghimpunan dana, kedua produk penyaluran dana, ketiga produk jasa. Organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Ketiga, penjualan secara pribadi. Pemasaran mengharapkan adanya transaksi sehingga ada laba yang didapatkan setelah transaksi. Penjualan secara pribadi merupakan aktivitas yang mempengaruhi terhadap pemasaran. Reklame. Reklame merupakan alat yang langsung dapat mempengaruhi permintaan akan produk tertentu. Reklame ini bisa diartikan sebagai iklan untuk mengenai produk kepada nasabah. Distribusi fisik. Distribusi fisik merupakan kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan akan produk tertentu. Keenam, saluran-saluran pemasaran. Saluran-saluran pemasaran menurut Philip dan Kevin ada 3 jenis, yaitu saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran jasa. Yang terakhir itu ada harga-harga. Kebijakan terhadap harga yang diterapkan dalam produk merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi adanya permintaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan tentang menentukan harga. Di sini ada faktor-faktor eksternal lingkungan pemasaran bank syariah. Yang pertama, ilmu dan teknologi. Kedua, persaingan. Ketiga, kekuatan-kekuatan ekonomi. Keempat, kekuatan-kekuatan sosiologis. Kelima, kekuatan-kekuatan psikologis. Keenam, faktor-faktor politis dan yuridis. Ketujuh, pengaruh kebudayaan. Ilmu dan teknologi merupakan kekuatan untuk menciptakan teknologi yang baru. Persaingan. Konsep pemasaran yang berhasil apabila perusahaan dapat menyediakan nilai kepuasan pelanggan yang lebih besar daripada pesaing. Kekuatan-kekuatan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Suatu bangsa mempunyai tingkat dan distribusi pendapatan yang beragam. Kekuatan-kekuatan sosiologis merupakan kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Kekuatan-kekuatan psikologi merupakan kondisi individu konsumen maupun kelompok yang sangat mempengaruhi terhadap pemasaran. Faktor-faktor politis dan yuridis. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi politik dan hukum suatu negara tersebut. Pengaruh kebudayaan. Menurut Jajat Kristanto, bahwa budaya dapat dipahami sebagai berikut, bahwa budaya sebagai pemograma pemikiran secara kolektif. Budaya adalah seperangkat simbol-simbol dan budaya adalah cara hidup, dan budaya sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dari pola-pola perilaku. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila terdapat kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.